dengan niat yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah satu yang ku rindu, kami mau bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkitkan diri. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
puja penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Inilah segala kerinduan kami Tuhan. Kami yang datang menyembah Engkau. Oh haleluya. Yes Tuhan, kami selalu aman di tangan-Mu Tuhan. Kami ingin terus ingin bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hidup kami Tuhan. Kami datang ingin menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ini kami siap Tuhan untuk terus melompat bagi-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sukacita pagi ini? Ada sukacita pagi ini? Sampai datang anak. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan
hebat. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Amin. Saya ku kan menari. Haleluya. Ku kan menari. Kita goyang sama-sama ya. Ku kan menari. Haleluya. Seperti Daud menari. Haleluya. Sekali lagi. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Seperti yang menari. Kita sama-sama bergoyang, amin. Yeay. Woo. Yeay. Ayo Bang, kita goyang, Bapak Ibu, jangan malu buat Tuhan ya. Kita goyang sama-sama. Saudara kita bergoyang loh. Yeay. Yeay. Sekali lagi. Tuh. Jempolnya di atas. Ayo sama-sama. Yeay. Sama-sama katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Kata-kata di awal. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti yang menari. Saya masih belum lihat nih, goyang semua. Masa cuma Pak Gembala yang goyang ya? Coba ya, kita sama-sama. Kita sama-sama. Bukan menari. Yeay. Ikuti sama-sama. Bukan menari. Yeay. Haleluya. Asik. Bukan menari. Bukan menari. Sekali lagi. Bukan menari. Bukan menari. Bukan menari. Seperti yang menari.
diberi kesempatan untuk melompat buat Tuhan. Kami diberi kesempatan buat bersorak untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan. Sungguh indah Dia buat kami. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oh, haleluya. Mengalir
percaya tidak ada yang mustahil. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, dan tiada yang sukar bagimu, karena Kau Allah. Haleluya Tuhan. Kini kami umat-Mu percaya akan Padamu. Engkau Bapa-Ku yang ajaib, Engkau Allah-Ku yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagimu Yesus tiada yang sulit. Segala kuasa ada di tangan-Mu. Semua kuasa ada di tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau curahkan Roh-Mu kepada kami. Kau curahkan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Jamah kami yang sakit, jamah kami yang lemah, sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami, kuatkan kami, bebaskan kami. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau ajaib Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Kuasa Roh Kudus menjamah. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Menjamah setiap hati kami yang rindu padamu. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, menghibur kami, membebaskan kami. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
percaya setiap kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kami, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Kami percaya kuasa-Mu itu Tuhan ada dan mengalir di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya di dalam gereja ini juga mengalir kuasa-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami penghiburan. Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sambut Tuhan. Kami sambut Roh Kudus itu terus mengalir dalam hidup kami. Semakin hari semakin menguasai hidup kami sepenuhnya. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan, tingkah laku hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan, agar kami mengerti dengan jelas dan benar akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak gampang diombang-ambing, tidak gampang dibawa ke kanan dan ke kiri. Kami percaya kami tetap fokus ada di jalan-Mu, di jalan kebenaran firman-Mu, bukan firman yang lain, bukan kitab suci yang lain, tetapi adalah kitab suci yang sesuai dengan firman-Mu, yaitu Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus kami dipimpin dan dibimbing, agar kami tidak menyimpang dari kebenaran firman yang sudah diberikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini tanggal 19. Tanggal 9 hari apa? Hari tanggal 9 hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus mati hari pas yang kita rayakan di hari Paskah. Ya hari Paskah. Jumat Agung ya. 40 hari Yesus menguatkan murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena murid-muridnya sudah putus asa, ya, sudah mengalami ada kekhawatiran, ketakutan dan segalanya. 40 hari setelah itu Yesus naik ke surga, betul? Apakah sudah ada pencurahan Roh Kudus pada saat itu? Waktu Yesus naik ke surga, sudah ada belum? Belum. Kapan pencurahan Roh Kudus yang pertama kali? Pada hari apa? Yesus sudah jalan-jalan nih di dunia 40 hari nih. Ya habis dia mati, bangkit, dia keliling ya, keliling selama 40 hari. Setelah 40 hari kan Yesus mau naik ke surga, betul? Ya dia naik ke atas ya. Roh Kudus sudah dicurahin belum? Udah belum? Kapan dicurahin? Jadi kita belajar ya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi waktu ini 2000 tahun yang lalu kita bicara ya, bukan sekarang ya. 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga setelah 40 hari bangkit dari antara mati, setelah dia mati ya. Waktu dia naik ke surga belum ada pencurahan Roh Kudus, makanya murid-murid baru sebatas dikuatkan imannya. Yang tadinya dia kembali jadi nelayan ya, semua jadi kembali jadi putus asa ya, nggak punya pengharapan ya. Dia pikir Yesus yang dia sembah, yang dia ikuti ya, yang begitu luar biasa buat mujizat, mati ya, mati dibunuh oleh penguasa dunia.
Sehingga Yesus harus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya selama 40 hari. Untuk apa? Menguatkan iman mereka kembali. Membangkitkan pengharapan mereka kembali. Bahwa pengikut dia selama mengikuti Yesus tidak sia-sia. Bahwa aku bukan mati, tetapi aku menggenapi apa yang dulu di dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa nanti dia akan bangkit di hari ketiga. Amin. Nah, waktu Yesus setelah 40 hari dia sudah berhasil menguatkan murid-muridnya. Iman murid-muridnya bergejolak luar biasa, semangat kembali. Tetapi pada saat itu belum ada pencurahan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus, ya, kalau kemarin tanggal 9 itu kenaikan, berarti pencurahannya kapan? Hari ini. Hari ini ku rasa bahagia. Kenapa? Karena kita menerima pencurahan Roh Kudus. Amin. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan di dalam diri kita. Amin. Amin. Ya, coba buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi Yesus belum mencurahkan Roh Kudus. Ya. Walaupun pada saat waktu kemarin kita udah belajar ya, Yesus naik ke surga, maka dia meminta kepada Bapa untuk mengutus, dia utus Roh Kudus, Roh penolong. Tapi ada jedanya, bukan barengan dia naik, ini turun. Enggak. Ya, ternyata ada jeda 10 hari. Namanya hari Pentakosta. Pentakosta itu berarti 50 hari setelah Paskah, yaitu anak domba Allah yang disembelih. 40 hari tanggal 9. Pentakosta 50 hari, berarti tambah 10 hari. Makanya hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, di dalam Pentakosta ini, yang waktu dulu pencurahan Roh Kudus terjadi kepada murid-murid ini. Kenapa mereka berkumpul di rumah? Ya, karena Yesus menjanjikan bahwa nanti setelah ini kamu diam, menantikan Roh Kudus dicurahkan atasmu. Murid Tuhan Yesus belum punya kuasa. Ya, cuma kuasa untuk nangkap ikan. Tapi dia belum punya power. Belum bisa menyembuhkan orang sakit, buta, melihat yang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena dia belum menerima transfer kuasa itu. Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-8. Yesus menjanjikan pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas, ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Pada saat dia mau terangkat naik ke surga, dia berbicara, nanti kamu akan menerima Roh Kudus yang kujanjikan. Makanya siap-siap aja. Tapi semangatnya, semangat murid-muridnya yang tadinya drop down sudah dibangkitkan, tapi belum menerima ini. Maka Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mereka punya keberanian untuk menyaksikan, menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya orang-orang yang sudah mengalami, ya, menerima kuasa Roh Kudus, dia pasti akan semangat dalam melayani. Rela mati. Kalau orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, dia rela mati untuk Tuhan. Tetapi kalau baru setengah-setengah, biasanya pelayan Tuhan, ya, atau penjemaat juga sama, hujan dikit,
dia nggak ke gereja. Kalah sama kalau anak minta ke mall. Pada firman Tuhan 10 perintah Allah salah satunya adalah kuduskan hari Sabat. Zaman perjanjian lama kalau Anda melanggar hari Sabat, nyakin dengan Tuhan, lenyapin. Betul? Hari Sabat Tuhan ngomong 6 hari kamu udah dikasih waktu. Tuhan minta 1 hari, hormati hari Sabat. Ya, memang ada gereja yang hari Sabatnya hari apa? Sebuah buku kita dia hari Jumat. Ada yang ngomong hari Sabtu. Betul? Kita hari Minggu. Ada silsilahnya kenapa bisa hari Minggu segala kan? Ya, itu nanti belajarnya. Tetapi gini loh. Tuhan sudah kasih waktu kita bekerja 6 hari. Tuhan minta 1 hari. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Kadang kita mau ke gerejanya malas. Yang punya waktu lebih mau melayani aja udah hitung-hitungan sama Tuhan. Yesus ngomong, kalau engkau menerima Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa, keberanian menjadi saksi di Yerusalem. Dia mau bersaksi tentang Tuhan. Ya, makanya saya sering ngomong, Anda bisa bersaksi kalau di sana ada restoran makanan Sunda, tempatnya enak. Waduh, hawanya enak, dingin, dekat pegunungan, murah meriah, enak makanannya. Anda bisa bersaksi kepada teman-teman. Tetapi untuk bersaksi bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita tidak mau sampaikan kepada saudara kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Amin. Masa bodoh nanti dia mau masuk neraka, mau masuk surga, masa bodoh. Dia mau diselamatkan, masa bodoh. Ada, dia lebih capek mementingkan diri sendiri. Dia gak mau memperdulikan saudaranya ini selamat atau tidak. Kenapa? Jangan-jangan dia belum menerima kuasa Roh Kudus, belum turun atas. Atau kuasa itu dia turunin tapi dia gak mau pakai. Dia gak pede menjadi saksi ya Tuhan. Amin. Ya. Nah kalau itu yang terjadi, bagaimana nanti ini bisa? Anda harus jadi garam. Ada orang yang lagi tawar hati. Anda harus berfungsi sebagai garam. Kalau Anda tidak punya kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, ngapain gua pikirin orang lain? Biarin aja dia salah sendiri. Kita nggak mau jadi garam bagi mereka yang tawar hati. Ngapain gua pusingin hidup orang? Pusingin hidup sendiri aja pusing. Mikirin persoalan sendiri udah pusing. Betul? Akhirnya kita masuk dalam satu kategori. Manusia akhir zaman yang lebih mementingkan diri sendiri. Lu mau selamat, terserah. Yang penting gua udah selamat. Ya. Itu kan pemikiran dia bahwa gua udah selamat. Gua udah terima Yesus. Gua udah selamat. Siapa bilang? Anda belum tentu selamat sekalipun Anda terima Yesus dan dibaptis. Kalau tingkah laku kehidupan Anda tidak menjalankan hukum kasih. Orang yang tidak peduli kepada sesama, dia tidak mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Amin. Ya, jangan pakai prinsip sekali terima Yesus selamat selamanya selamat. Tidak bisa. Ya. Nah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita punya kuasa belum, saudara? Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita ini merdeka. Ada yang bisa belenggu kita. Roh Kudus sudah turun belum? Roh Kudus ada. Roh Kudus adalah Roh penolong yang diutus oleh Yesus. Karena dia tidak mau meninggalkan kita sendirian. Hari ini hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang pertama. Ingat, kalau Roh Kudus turun atas kita, berarti Roh Allah ada dalam diri kita. Amin.
Kalau roh Allah ada dalam diri kita, berarti kita merdeka dalam segala hal. Betul? Malas bersaksi, takut bersaksi, ya, masih terbelenggu dengan dosa segala macam, akar kepahitan. Kita merdeka. Kenapa? Karena ada ayatnya. Coba 2 Korintus 3 ayat 17. Kalau roh Allah itu turun, roh Allah turun, Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, sehingga mereka merdeka, tidak punya lagi rasa takut terhadap penguasa pada saat itu. Mereka berani bersaksi. Kenapa? Waktu Yesus mati di kayu salib, Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Ada ketakutan. Dia terbang gelembur dengan ketakutan, terbelenggu dengan putus asa, kekhawatiran. Tapi waktu Yesus menguatkan mereka dan Roh Kudus turun atas mereka, mereka menjadi orang yang merdeka lagi, tidak kenal takut. Petrus matinya bagaimana? Gantung Tuhan. Stefanus matinya gimana? Tidak ada lagi yang membelenggu jiwa mereka. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam dirinya yang sudah dicurahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Merdeka. Firman Tuhan mengatakan sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anda kalau percaya bahwa Roh Kudus ada, roh Allah itu ada dalam diri kita, harusnya kita merdeka. Minimal merdeka dari dosa. Amin. Kalau Anda masih berdosa sampai sekarang, jangan-jangan roh Allah belum ada. Anda belum merdeka dari kebencian, jangan-jangan roh Allah tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, kalau roh Allah ada dalam dirimu, maka roh itu akan memerdekakan kamu. Amin. Amin. Merdeka dari dosa, merdeka dari kekhawatiran dan segalanya. Kenapa? Roh Kudus kasih ingat roh Allah di sini. Ngapain lu khawatir? Kan ada firman-Nya. Kenapa lu khawatir dengan hari esok? Orang yang khawatir kan tidak mengenal Allahnya dengan baik. Burung di udara Tuhan pelihara. Masa kamu diciptakan serupa dan segala, ditebus oleh kematian Yesus Kristus. Masa cuma kebutuhan kamu sana pangan papa Tuhan gak pelihara? Amin. Karena roh Allah ada dalam diri kita. Sehingga waktu kita mau dijajah, roh Allah ini yang mengingatkan kita. Sehingga apa? Kita bebas merdeka. Amin. Tidak ada yang sanggup mengintimidasi kita. Kenapa? Karena roh Allah itu ada dalam diri kita. Amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya. Nah, coba buka Kisah Rasul 2. Hari ini hari Pentakosta. Ya, Kisah Rasul 2 Pentakosta. Coba. Ya, mereka menunggu janji Tuhan Yesus bahwa nanti kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerima kuasa. Firman Tuhan mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua Bapak Ibu. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat keempat. Nah ini saya bahas dulu ya. Ayat 4. Waktu Roh Kudus turun, mereka berkata-kata. Betul? Murid Tuhan Yesus itu penerima karunia Roh Kudus yang pertama, pencurahan Roh Kudus. Ya, ya. Pada saat Roh Kudus dicurahkan pertama kali, yang turun atas murid-muridnya, apa yang terjadi saat itu? Mereka mulai berkata-kata. Berkata-kata apa? Bahasa roh. Kalau orang bilang orang gereja, bahasa roh. Betul? Tapi yang terjadi waktu murid-murid menerima karunia, ya menurut pencurahan Roh Kudus, mereka berkata-kata bahasa apa? Bahasa
Makanya ada yang gereja, yo siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Bapak. Kalau saya ngomong lapa, Bapak itu ngerti nggak apa yang saya ngomong? Hah? Ya. Saya di hari ini kan 19 nih, 2000 tahun yang lalu ini hari Pentakosta. Kita dicurahkan Roh Kudus. Dan salah satu karunia Roh Kudus adalah berbahasa roh, katanya bilang. Betul? Roh. Nah, saya dijamah Roh Kudus terus siapa laba. Nanti ada yang ini sandal lama, sandal baru. Anda ngerti nggak kalau sandal lama, sandal baru? Ngerti dong, sandal lama sama sandal baru. Tapi kalau siapa laba, siapa lama? Ngerti nggak, Bang? Ya. Tapi yang terjadi terhadap murid Tuhan Yesus bukan bahasa roh, bahasa lain. Amin. Nah, ini yang mesti kita bahas. Tidak selalu kita dijamah Roh Kudus, ya, menerima Roh Kudus, terus kita harus bisa berbahasa roh. Ternyata murid Tuhan Yesus pertama kali terima bahasa lain. Nah, bahasa lain ini adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kalau bahasa roh hanya Allah dan kita, yang roh kita dan Allah yang tahu. Bahasa roh itu kita pakai untuk komunikasi dengan Allah, karena Allah adalah roh. Tapi ternyata pencurahan Roh Kudus yang pertama kali dia mendapat bahasa lain. Ya, coba ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, banyak sekali, ya. Ya, kalau saya ngomong thank you, ngerti nggak thank you? Artinya thank you ngerti nggak? Apa? Nah, ini bahasa lain. Thank you, xie, ngerti nggak? Orang Cina kalau saya ngomong xie, ngerti nggak? Orang Inggris kalau saya ngomong thank you, orang Amerika ngerti nggak? Ya, kalau saya ngomong kulonut, artinya apa? Kalau saya ada di situ orang Jawa, terus saya ngomong kulonut, ngerti nggak nih? Tapi kalau di situ ada orang Jawa, terus saya ngomong siapa lapa, ngerti nggak orang Sunda? Tidak. Itu bahasa roh. Siapa. Tapi yang murid Tuhan Yesus terima adalah bahasa lain. Makanya firman Tuhan mengatakan ada segala bangsa di sini. Ayat kenapa Pak? Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suara itu berkata bahasa mereka sendiri. Rasul murid Tuhan Yesus berkata bahasa mereka, yaitu bahasa orang-orang dari seluruh dunia yang berkumpul pada saat itu. Jadi bukan bahasa roh. Kenapa? Orang ini mengerti loh. Dia kan orang Galilea. Firman Tuhan mengatakan ya. Bukan ayat ke-7 tuh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini murid Tuhan Yesus. Semuanya itu berkata-kata itu, yang berkata-kata itu orang Galilea. Bukankah dia orang Indonesia? Murid Tuhan Yesus ini orang Indonesia. Loh, kenapa dia bisa bahasa Spanyol ya? Karena di situ ada orang yang datang, orang Spanyol. Ada orang Ethiopia, ada orang Inggris, ada orang mungkin Iran, ada orang segala bangsa berkumpul. Nah, yang murid Tuhan Yesus ini adalah orang Indonesia. Tapi kenapa dia bisa berbahasa Inggris ya, bisa bahasa kita? Kenapa dia bisa bahasa Spanyol? Kenapa dia bisa bahasa Inggris? Kenapa dia bisa bahasa Iran? Kenapa dia bisa bahasa yang lain? Bangsa-bangsa yang lain. Berarti ini bahasa yang dimengerti. Amin. Bahasa roh itu tidak ada yang mengerti. Nah, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali bahasanya bisa dimengerti. Jadi Bapak Ibu nanti belajar bahasa roh itu, pencurahan karunia bahasa roh itu ada dua. Bahasa roh dan bahasa lain. Amin. Bahasa roh ada. Nanti kita belajar ada lagi. Tapi juga ada bahasa lain. Orang yang menerima Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, dia bisa bahasa lain. Ya. Tiba-tiba nanti Kristen, ya, Pak Kris ini kan orang Indonesia asli ya. Orang Indonesia kan. Bisa bahasa Inggrisnya? Dikit. Bisa bahasa Cina kan? Nggak bisa. Tiba-tiba dia dilawat Tuhan. Terus dia ngomong, cincong kan? Ya. Nah, ada cincing
Iya kan? Kok dia bisa ngomong bahasa Cina ya? Bahasa Mandarin ya? Cim di sini, yang cim kan bahasa orang Mandarin ya? Ya, cek gitu. Kok dia bisa ya? Kan dia kan orang Kopo, orang Indonesia. Kan Pak Kris kan nggak bisa bahasa lain. Bahasa Inggris juga nggak bisa. Dikit, little katanya kan. Kok dia bisa bahasa Cina ya? Kenapa? Karena lagi dilawan Roh Kudus. Ini. Amin. Ya. Nah, pada saat mereka dilawat Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan, ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, ada orang Partia, media dan sebagainya. Ya, itu pencurahan Roh Kudus yang pertama. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka menerima kuasa untuk bisa berbahasa lain. Nanti ada lagi, mereka menerima kuasa untuk bisa berbahasa roh. Tapi saya nggak berbicara tentang bahasa lain atau bahasa roh. Tapi mereka menerima keberanian, kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk melayani. Mereka sudah dimerdekakan. Kenapa? Roh Allah sudah turun atas mereka. Mereka merdeka dari rasa takut. Amin. Orang yang kalau sudah dijamah, sudah menerima Roh Kudus, kepada Roh Kudus, nggak ada rasa takut dalam hal melayani. Makanya saya bilang, saya bukan berarti saya kepenuhan Roh Kudus, bukan. Tapi saya percaya Roh Kuduslah yang menguatkan saya untuk saya melayani dari Bandung. Kalau nggak ada Roh Kudus, pasti bermain, kedagingan pasti bermain. Lu ngapain melayani di sini jauh-jauh? Dibayar juga enggak, keluar duit jualan dia. Betul? Pasti nanti iblis akan coba mengganggu saya. Tapi saya percaya Roh Allah ada pada saya. Dia yang memerdekakan saya dari intimidasi iblis. Gak bisa. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Maka saya akan memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan kami, Tuhan saya Yesus Kristus. Iblis nggak bisa. Kalau kan nanti bermain di sini, betul? Apalagi di sini pengerjaannya bikin pusing, dikit-dikit berantem, ya, dikit-dikit ngambek, betul? Betul? Kalau Roh Kudus nggak ada dalam diri saya, ngapain tuh? Gereja sudah ada palangnya dijual, betul? Drop. Kena intimidasi, berarti kita belum merdeka di dalam Tuhan. Urusan kau mau dibilang atau enggak, itu urusan Tuhan. Bagian kita, jangan cari alasan itu untuk kita melayani yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik. Sampai kapan? Sampai ajal menyebut kita, atau sampai gereja dibeli orang lain. Udah, itu aja urusannya. Nanti Tuhan kasih rencana yang lain. Amin. Nah, kalau Tuhan kan punya planning yang besar atas tempat ini. Kita nggak tahu kok. Ini bisa kau kan mengembang ke kanan ke kiri. Betul? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai kita nyanyi, ya nggak? Tiada yang mustahil. Tapi kita dalam pikirannya kita masih dipengaruhi oleh kayaknya mustahil. Orang-orang GBI Agape kayaknya nggak punya duit kalau beli 2-3 biji rokok. Memang iya. Bu Nomi nggak punya duit kalau beli 3 rokok, 1 rokok aja dia pusing. Betul? Begitu juga dengan saya. Betul? Waktu yang tahun yang lalu aja, saya sampai mau jual semuanya ya. Nggak apa-apa jadi gembel, ya nggak di dunia. Tetapi kayak di hadapan Tuhan. Tapi istri saya nggak setuju, yang lain juga nggak setuju. Ya, karena bukan itu jalan Tuhan. Tapi kalau jalan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kenapa kita pikirin urusan Tuhan di dalam pelayanan kita? Gereja setelah lagi juga udah dibeli orang. Kemarin ada yang lihat gereja lagi udah nawar-nawar. Sudahlah, gua layanin apa adanya. Ukuran yang kamu pakai itu juga nanti yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Kamu malas-malasan, nggak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gereja ini belum kejual.
belum ada yang beli. Kamu udah mati dulu di tangan Tuhan. Dipanggil sama Tuhan. Akhirnya Tuhan lihat imanmu, pelayananmu, kasihmu yang terakhir. Itu yang jadi ukuran. Kenapa? Betul? Layani Tuhan. Kita nggak tahu, itu urusan Tuhan. Urusan kita merdeka, kita memiliki semangat, keberanian untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Tidak gentar dalam kondisi apapun. Mau geledek, mau hujan, masa bodoh. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan jauh lebih baik kepada kita semua. Dia mengorbankan nyawanya. Amin. Ya. Nah, kita lihat. Ini kan 2000 tahun yang lalu. Betul? Bagaimana dengan keadaan sekarang? Coba kita buka. Ya, ayat 17. Ayat 16 dulu. Kan orang-orang semua ngomong, murid Tuhan Yesus itu mabuk semua tuh. Ya, mabuk tuh kayaknya mabuk anggur tuh sehingga bisa ngomong bahasa Inggris. Bisa ngomong sama orang bahasa Arab. Betul nggak? Mabuk katanya gitu. Nah, Petrus mau ngomong, bukan mabuk, karena kita kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terserah Tuhan, Roh Kudus kamu ambil lagi. Dia mau bahasa Cina, kayak mau bahasa apa, kayak mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa, terserah. Mau pakai bahasa roh, terserah. Ya, itu kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel ini pernah bernubuat bahwa di akhir zaman, ini akhir zaman. Ayat 17. Yang tadi kan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ini firman Tuhan, ini berbicara Nabi Yoel, ya. Berkata, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dulu Allah sudah berbicara dengan Nabi Yoel bahwa nanti di akhir, di hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir. Makanya saya lagi banyak belajar, banyak baca YouTube ya, tapi jangan sembarangan ya. Yang tentang cerita akhir zaman, tentang Israel. Ya, tolak ukur saya selalu lihat ya, Israel itu umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Karena itu udah ada dinubuatkan di dalam firman Tuhan tentang Israel. Kenapa dia dikeroyok? Kenapa dia? Nah, akhir endingnya seperti apa? Ya, ada ceritanya semua. Dan ini tanda-tanda akhir zaman sudah semakin luar biasa. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus itu ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia ini tidak berbicara tentang agama. Bahwa orang Kristen aja, enggak. Tetapi orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya kepada Yesus, maka dicurahkan. Amin. Ya. Kepada semua manusia, mau anak-anak, mau laki-laki, perempuan, sehingga mereka apa? Mereka bisa bernubuat. Punya karunia nabi, punya karunia rasul, mereka bisa bernubuat. Kenapa? Karena mereka mendapat penglihatan. Anak-anak kecil bisa punya penglihatan. Orang-orang tua dia dapat mimpi. Karunia alam roh dicurahkan. Amin. Jadi kita di sini mesti yakin dan percaya bahwa Allah yang berjanji, maka Allah pasti akan menggenapinya. Kalau dia berkata nanti di hari-hari terakhir dia akan mencurahkan kepada semua manusia, berarti siap-siap kita. Amin. Bersyukur kalau kemarin kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita sudah menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Amin. Tapi bagi yang belum, nah ini, ya. Nah bagi yang belum, firman Tuhan mengatakan, ya. Ayat 18 juga nih, saya sambungin juga ya. Itu 17, 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan mereka ini hamba-hamba pelayan
pembantu boleh bilang. Mereka dicurahkan juga dan mereka bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api, gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah. Ini kan keadaan akhir zaman. Bahwa nanti itu kalau kita baca Wahyu ya, materai dibuka segala macam kan, matahari jadi gelap. Ya, sepupu kita ngomong kalau matahari terbit dari barat itu tanda akhir zaman, sudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saya lihat tanda-tanda ini sudah semakin luar biasa. Saya mau saksikan sedikit. Senin kemarin, Senin subuh ya, Minggu saya tidur tapi saya dapatnya berarti Senin ya, karena di atas 17 dari Senin. Dalam tidur saya ini mimpi, bukan penglihatan. Dalam mimpi saya sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya, tapi ada suara. Saya lagi berkata dunia ini tidak baik. Ya, udahlah. Yesus mau datang lebih cepat aja. Karena godaan dunia sedang tidak baik. Cuaca tidak baik. Sekarang cuaca luar biasa loh. Badung panasnya luar biasa. Ya, nggak benar di cuaca gitu. Ekonomi, politik, semua karakter orang luar biasa. Penggenapan firman Tuhan, keadaan manusia akhir zaman ini sudah digenapi. Tetapi ada satu Tuhan yang mengatakan begini, nanti saya akan datang kedua kali. Kalau ada di dalam unsur agama, firman Tuhan mengatakan kalau agama sudah tidak dihargai lagi. Orang sudah tidak menghargai yang namanya agama lagi. Dulu agama adalah dipakai untuk orang supaya hidup benar. Semua, nggak bicara agama Kristen, semua agama. Semua agama adalah mengajarkan hal yang baik. Tetapi di akhir zaman menjelang Yesus kedatangan kedua kali, agama ini sudah tidak dihargai lagi. Tidak lagi dipakai untuk membawa orang dalam hal kebenaran. Tapi agama dipakai untuk kepentingan pribadi. Agama dipakai untuk kepentingan duniawi. Kalau ini yang terjadi, maka Yesus akan datang secepatnya. Sekarang kita lihat, agama kita di mimbar, dia pakai agama untuk kepentingan pribadi golongan. Jadi yang namanya agama bukan lagi untuk memberitakan kebenaran, tapi dipakai untuk mencari kepentingan sendiri, kepentingan duniawi. Itu agama dirusak. Yesus akan datang. Maka saya lihat kayaknya sih sekarang ini memang agama ya. Semua atas nama agama, bahkan politik dipakai atas nama agama. Untuk apa? Untuk memenangkan kepentingan politiknya, baik secara pribadi maupun golongan. Agama dipakai. Jadi agama sudah dikangkangi. Waktu saya baca ini ada di 1 Timotius 3, yaitu apa? Orang tidak lagi menghargai yang namanya agama. Tuhan Yesus cuma kasih satu tanda. Kalau orang sudah tidak lagi menghargai agama, dan agama dipakai untuk kepentingan politik, golongan dan sebagainya, pribadi, maka itulah tanda-tanda saya akan datang secepatnya. Dapat saya hari Senin pagi. Makanya jangan heran sekarang banyak orang yang tidak mau beribadah, tidak lagi mementingkan agama, tidak lagi mempercayakan tentang agama. Amin. Karena keadaan dunia dibuat oleh iblis untuk kita menjauhi yang namanya agama. Agama cuma sebagai kedok. Ya. Datang ke gereja cuma agama Kristen, tapi Anda tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Anda memungkiri kekuatan dari agama itu, memungkiri kekuatan dari ibadah. Padahal ibadah itu mengandung janji saat ini dan saat yang akan datang. Amin. Ya. Makanya nanti di akhir zaman jangan heran kalau anak-anak kita bisa bernubuat ya. Nah, kita diberi kuasa. Nah, waktu murid Tuhan Yesus menerima ini, mereka punya kuasa. Selain tanda yang pertama mereka bisa berbahasa lain, mereka punya kuasa. Betul nggak? Petrus
bisa menyembuhkan orang sakit. Murid Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dan Yesus mengatakan begini, apa yang saya lakukan di bumi, ya, mujizat yang saya lakukan di bumi ini, yang menurut kamu luar biasa. Yesus mengatakan begini, asal kamu percaya tidak bimbang, dan kamu sudah menerima Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, maka engkau akan sanggup melakukan apa yang saya lakukan di bumi ini. Bahkan jauh lebih besar pun engkau pasti sanggup. Amin. Dan sudah digenapi dalam Petrus. Petrus sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Amin. Petrus bayangannya aja bisa nyembuhin orang. Nah, Anda Bapak Ibu hari ini, bahkan anak-anak muda ini kan janji teruna-teruna muda, mesti percaya kalau engkau menerima Roh Kudus, kuasa itu mengalir, engkau pun sanggup melakukan itu. Amin. Nah, mesti yakin bahwa Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Kenapa Daud menari? Karena kepenuhan Roh Kudus. Ada Roh Allah di situ. Dia tak malu. Amin. Tapi Bapak Ibu di gereja malu. Maka tadi WR jangan malu bergoyang di hadapan Tuhan. Ya. Daud raja sepanjang jalan yang benar. Amin. Makanya Daud diberkati Tuhan sekalipun dia berbuat salah, main sama bini orang, betul? Sudah main sama bini orang, mereka laki kejahatan lagi, lakinya ditaruh di paling depan supaya mati cepetan, supaya gue bisa ambil bini lu, ya kan? Ya. Tapi waktu ditegur Tuhan, Daud mau bertobat. Betul? Dia raja. Yang negur dia nabi siapa? Hamba Tuhan negur Daud. Betul? Aduh, dosa. Daud langsung bertobat. Betul? Di sini udah tahu salah, ya, udah mengalami banyak masalah, ditegur hamba Tuhan, ditegur ini, nggak mau bertobat-tobat sampai sekarang. Orang yang nggak mau bertobat bagaimana menerima itu? Amin. Amin. Ya. Nah, kita mesti tahu nih, ya, saya langsung loncat ya. Ayat 32 coba. Kita loncat. Murid Tuhan Yesus Petrus ini bersaksi bahwa ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya juga Roh Kudus itu kepada kita, kepada murid Tuhan Yesus yang seperti yang pada saat itu kita lihat bahwa mereka bisa berkata bahasa-bahasa lain dan mereka mempunyai kuasa yang luar biasa. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Yesus duduk di sebelah kanan sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi, coba baca Ibu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus waktu di dunia memang dia Allah, Sang Firman yang inkarnasi jadi manusia, diberi namanya Yesus. Amin. Allah Sang Firman ini karena ada satu misi menyelamatkan manusia dari dosa. Sang Firman ini keluar dari Allah Bapa. Dia inkarnasi menjadi manusia, diberi nama Yesus. Waktu Yesus mati, dia belum ada gelar Tuhan. Waktu dia di dunia, dia belum ada gelar Tuhan. Tetapi waktu dia dibangkitkan, dia dimuliakan, ditinggikan oleh tangan kanan Allah Bapa. Dan dia diberi gelar Tuhan dan Kristus. Ada tambahan.
Tuhan ini berarti Tuhan. Tuhan atas segala kuasa di bumi maupun di surga. Kristus berarti orang yang diurapi. Amin. Di tangan Yesus Kristus inilah segala kuasa di bumi maupun di surga. Dan kuasa itu dijanjikan kepada kita. Amin. Amin. Jadi kita mesti percaya nih, kita anak-anak Tuhan. Diberikan kuasa. Ya, oleh apa? Yesus Kristus. Karena apa? Kuasa di bumi surga ada di tangan Tuhan Yesus. Cuman pertanyaannya begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Ayat 37. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara-saudara itu maksudnya rasul-rasul. Orang banyak bertanya, mereka terharu dengan cerita. Oh, Yesus itu ternyata yang itu. Ya, Yesus itu adalah Allah. Allah sendiri, sang firman yang keluar dari Allah, yang jadi manusia. Dia waktu mati, naik ke surga. Ya, habis itu dia mencurahkan Roh Kudus. Waktu pada saat kita menerima Roh Kudus, maka kita punya kuasa, keberanian dan kemerdekaan. Sebab firman Tuhan mengatakan di mana ada Rohku, di situ ada kemerdekaan. Kita merdeka dari dosa, merdeka dari askar kepahitan, merdeka dari segala macam. Merdeka dari segala hukuman. Makanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat tidak akan pernah mati secara rohani. Amin. Nah, waktu orang-orang banyak ini mendengar begitu, mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ayat 38. 1, 2, 3. Jawab Yesus pada mereka, bertobatlah dan dapat masing-masing berdiri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosa, maka kamu akan menerima karunia. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Tahu kalau misalnya ada karunia Roh Kudus, apa yang kita alami? Kita merdeka. Betul? Kita memiliki kuasa. Anak-anak muda punya karunia penglihatan. Anak-anak muda punya karunia bernubuat. Punya kuasa mengusir roh-roh jahat. Punya kuasa seperti Petrus menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan lebih dari itu pun bisa. Karena murid Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Bahkan kita lewat orang pada, jangan kayak hamba Tuhan sekarang, kita lewat biar rebah semua, ya kan? Tapi persoalannya nggak diselesaikan. Tapi biar kita lewat, orang sakit disembuhkan. Amin. Kita lewat, nggak ada bayangan karena hari itu nggak ada matahari. Iya, kalau waktu itu Petrus lewat ada matahari, jadi bayangan yang menyembuhkan orang yang kena bayangan. Kita lewat, kita punya iman. Kuasa kita mengalir keluar. Orang yang jamah celana kita sembuh. Seperti orang menjamah Yesus pendarahan 40 tahun. Amin. Kita punya kuasa. Nah, kuasa itu kan luar biasa, betul? Betul? Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen nggak terima karunia kuasa Roh Kudus itu? Pengen? Nah, pertanyaannya kan ada syaratnya. Bertobatlah. Daud jatuh dalam dosa. Ditegur oleh seorang nabi. Dia raja. Dia bertobat. Bapak ibu belum jadi raja, ngelakuin kesalahan, ditegur, diingatin. Bukannya bertobat, malah ngelawan. Terus kalau orang seperti ini yang nggak mau bertobat sampai sekarang nih ya, terima kasih. Nah, firman Tuhan jelas berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Orang dibaptis, baptis air itu adalah untuk pengampunan dosa. Maka yang nanti yang akan datang yaitu Kristus, Yesus Kristus. Dia akan membaptis kamu di dalam roh dan baptis kamu dengan api. Pemurnian. Tapi sebelum kita mengalami pemurnian, pasti dia kasih penolong, yaitu yang namanya baptisan Roh Kudus.
Nah, orang supaya menerima karunia Roh Kudus ini, dia harus bertobat. Amin. Dan memberi diri dibaptis. Kalau Anda tidak bertobat, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana engkau menerima Roh Kudus? Karena Roh Kudus diutus oleh yang namanya Yesus. Amin. Jadi ada harus yang kita lakukan pertama kali bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Maka kita dosanya kita diampuni, kita suci, maka Roh Kudus, kudus ya, itu kudus. Begitu kita kudus, Roh Kudus itu diberikan. Maka power kuasa itu nanti memerdekakan kamu mulai saat itu. Amin. Amin. Ya. Nah, makanya ada 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya pernah melayani satu orang Surabaya. Ya, diberikan oleh salah satu dulu di sini pelayan Tuhan. Suruh layani orang Surabaya, ngeyel laki-laki. Yang ngeyel luar biasa, cuma sebagai hamba Tuhan yang kita dengerin, ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya nasihatin dia ngeyel, terus lu bertobat ngeyel, ya, sampai besok nyambung lagi. Sekali nelpon lama, bener ya, ya. Habis itu besok nyambung lagi, dia telepon lagi. Dia ngomong, Pak, besok saya telepon lagi, nggak apa-apa Pak ya? Iya, nggak apa-apa dong. Saya tidak pernah kenal orangnya, nggak pernah lihat, cuma referensi. Pak, ini tolong nih, ya. Dia kasih nomor telepon saya, oke kita kontak-kontakan 2 hari ya. Hari ketiga dia masih telepon lagi. Saya sudah nasihatin terus, cuman dia ngeyel terus. Sampai akhirnya saya bilang buat ini, kok gini aja deh, ya. Saya bilang, ya, engkau coba buka firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. Habis itu sampai sekarang dia tidak pernah telepon saya lagi. Iya, nggak tahu, ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 saya bilang begini, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Kenapa orang susah bertobat? Karena dia nggak mau merendahkan diri. Masih gua benar. Kalau Daud masih meninggikan diri karena dia raja, dia nggak bakal bertobat. Tapi seorang raja mau merendahkan diri, dia mengaku di hadapan utusan Tuhan, dan dia mau berubah. Dan Tuhan kasih hukuman anak laki-laki dari Batseba-nya, hasil perkawinan selingkuhnya, sudah umur gede, mati. Dia tetap tidak, dia tahu inilah hukuman yang Tuhan berikan. Saya tahu nggak? Daud selingkuh sama Batseba, punya anak, tahu nggak? Tahu kan? Batseba itu, ya nggak? Nah, itulah anak laki-laki, makanya jangan suka ngintip iman gak kuat, benar nggak? Ya akhirnya melakukan kejahatan seperti Daud. Cuma Daud merendahkan diri. Dia mencari wajah Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Allah akan mendengar dari surga, mengampuni dosanya, serta memulihkan keadaannya. Makanya Bapak Ibu kalau ditegur Tuhan, sampai sekarang kok kayaknya berkatnya belum, Tuhan gak pulih-pulih, baik penyakit, ekonomi, keluarga, segala macam. Mungkin ada yang salah. Coba Anda lakukan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan memulihkan keadaanmu. Dia akan memulihkan keluargamu, ekonomimu. Dia akan memulihkan bahkan negeri sekalipun Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Nah, jadi berbalik, bertobat. Amin. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Ya, hari ini 2000 tahun yang lalu ada pencurahan Roh Kudus. Dan saya rindu hari ini, ya, Roh Kudus itu boleh benar-benar nyata di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ya, jangan cuma sekadar memang dia Yesus itu memberikan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Kalau Roh Kudus berfungsi dengan baik di dalam diri kita. Coba ayat tadi yang coba Ibu lihat yang ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 17. Kalau Roh Allah itu yang diberikan oleh Yesus benar-benar ada dalam diri kita,
harusnya kita merdeka. Merdeka dalam segala hal. Merdeka dari dosa. Merdeka dari hal kedagingan. Amin. Kalau roh Allah itu, dan hebatnya lagi, kalau roh Allah ada dalam diri kita, firman Tuhan juga mengatakan siapa lawan kita? Tidak ada. Dan hebatnya luar biasa, kalau roh Allah itu ada dalam diri kita, kita juga sanggup untuk membuat mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makanya saya selalu yakin dan percaya. Ya kalau dulu saya belum ada keimannya, masih belum naik ya, belum naik. Jadi saya nggak punya keyakinan begini, pokoknya gua datang, lu harus begini. Kalau dulu nggak ada pemikiran begitu. Kalau dulu pokoknya ya udah ada setan, gua bantu usir. Ya, makanya saya dulu di Polres sudah sampai kayak dukun. Ya nggak, ya. Yang kemasukan setan panggil kita, anaknya diganggu panggil kita. Udah kayak apa kan, Ghostbuster dulu ya, tim yang gitu ya. Mau pindah rumah panggil kita. Karena dulu kita diuji, ya, kita dikasih dia. Di Bandung hampir salah jalan juga. Istri saya ngingetin, "Wah, salah lu. Biarin aja. Kan si cuaca mah pakai yang satunya. Kalau kita kan dari Tuhan Yesus, dari kuasa Roh Kudus." Kelihatannya benar. Ada setelah saya ini, iya juga. Ego kita. Betul? Hati-hati loh. Karunia alam roh itu kadang-kadang bisa membuat kita jatuh loh. Sombong gitu, berlaku. Ya, kalau dulu saya bertigaan tuh, saya sama teman saya bertiga. Kan dulu kan toko masih sepi, baru pindah Bandung. Ya, nongkrong di mall gitu ya. Kita liatin yang datang. Ini orang kayak begini, gini, ya. Alam roh, kita iseng gitu. Begitu juga dengan setan seperti itu. Tapi kalau sekarang saya nggak mau pusing lah. Gua datang pokoknya lu minggir. Lu mau jin kayak gondorwo kayak kuntil anak kayak segala macam masa bodoh. Ya, kita anak Tuhan. Amin. Kita terang, mereka gelap. Kalau terang datang, gelap mesti minggir. Dia mesti minggir. Gak ada kita ngomong minggir dong lu. Gak bisa, gua anak raja. Bos lu udah dikalahin sama Tuhan gua Yesus Kristus. Ya, kita anak raja sekarang. Anak raja mau lewat, lu mesti minggir lu. Lu anak kampung. Betul? Anak raja kalau melewat masa mesti mikir, manusia, gua mau lewat. Nggak ada. Itu dulu waktu kita masih bukan anak raja, anak setan. Ya. Siapa yang di sini masih kalau misalnya lewat rumah kosong yang katanya angker, masih ngomong permisi, numpang lewat. Siapa ayo? Siapa? Kalau lewat rumah kosong gelap, ya kata orang sekitarnya itu ada penunggunya, ada kuntilanak di situ. Tapi terpaksa kita mesti lewat. Biasanya ngomong apa? Kalau anak orang Cina mah masih ngomong begini. Kadang-kadang dipakai juga sama saudara kita, sepupu kita. Misi ya, anak babi numpang lewat. Betul lah? Betul lah? Betul? Siapa ayo? Ngaku aja. Bertobatlah. Berarti Anda tidak yakin bahwa roh Allah ada dalam dirimu. Yang sudah menjadikan kamu adalah anak raja. Anak-anak Allah yang harus dihormati dan dimuliakan. Segala kuasa di bumi di surga sudah diberikan gelar kepada Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan atas segala yang di langit dan di bumi. Tuhan berkuasa. Kita sudah menerima Yesus. Dan roh itu ada dalam diri kita. Amin. Usir setan sendiri. Usir penyakit sendiri. Amin. Sehat sih, Mak. Nah, Bapak Ibu nggak tahu ya, saya ini kakinya dari kemarin pincang. Sakit, pagi-pagi istri saya namanya masih sakit. Muji, joget nggak? Oh. Dari tadi joget kan? Saya nggak terasa sakit. Kemarin saya khotbah juga nggak sakit, Jumat, persekutuan. Habis itu istri ngomongin, "Ah, nggak sakit."
kalau bersyukur seru tuh, sampai saya gambar di sini. Ini Eden, ya, ini taman di sebelah timur nih, Eden. Jadi saya mesti kasih ini, pakai kacamata saya rata. Nah, terus di antara begini. Udah selesai, lo kok berdiri tuh, Pak nggak sakit? Enggak. Gara-gara digomongin lagi, akhirnya sakit lagi. Kalau orang dalam hadirat Tuhan tidak merasakan hal seperti itu. Itu yang terjadi dalam Sadrak Mesak Abednego. Di dalam dapur api pun mereka tidak merasakan. Kenapa? Ada hadirat Tuhan. Nah, hadirat Roh Allah itu yang menemani Daniel, yang menemani Sadrak Mesak Abednego, itu bukan lagi di samping kita, tapi ada di dalam diri kita. Amin. Makanya firman Tuhan itu benar. Kalau Roh Allah dalam diri kita, kita merdeka sekalipun kita minum racun. Tapi jangan pulang minum racun ya. Jangan cobain Tuhan alam, mati lagi nanti. Ya, amin. Sebab jika Roh Allah ada dalam diri kita, di mana ada Roh Allah, di situ ada merdeka. Amin. Merdeka, merdeka. Amin. Nyanyi di rumah. Hari ini tanggal 19 Mei 19 Mei tahun 2024. Itulah hari kemerdekaan saya. Betul? Hari ini hari merdeka. Karena kita sudah menerima firman yang memerdekakan kita. Dan kita tahu sekarang Roh Allah yang hidup itu ada dalam diri kita, memerdekakan. Amin. Nah, kalau sudah memerdekakan berarti tidak ada sakit penyakit, tidak ada akar kepahitan, tidak ada kebencian dalam diri kita. Kita tidak lagi dipenjara, tidak lagi terbelenggu dengan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang memerdekakan saya. Amin. Amin. Sehingga nanti Tuhan akan, ya, karunia alam roh kan banyak macam ya, tidak semua bisa menerima. Tapi percaya dulu bahwa Roh Allah ada dalam diri. Amin. Praktekin aja. Saya pernah ngajarin di sini ibu-ibu, suaminya tidak bertobat-tobat, bertahun-tahun diberdoain, tidak bertobat-tobat. Tobat kumat. Saya bilang doanya bagaimana? Ya dia mau gini-gini. Nah, saya ajarin begini. Tumpang tangan dia, kepalanya tumpang tangan. Tapi kalau tunggu dia tidur ya, pernah waktu dia bertobat berdoa, dia tumpang tangan di kepala suaminya bangun. Ngapain pegang kepala gue? Maka saya bilang kudu punya hikmah. Kalau dia belum pulas jangan ditepok tuh jidatnya, nanti dia bangun. Amin. Berdoa. Kenapa kita punya kuasa? Amin. Kita punya kuasa. Tiang doa mesti kuat. Amin. Ibu-ibu tuh tiang doa. Percaya kalau Roh Allah dalam diri kita diberi power, berkuasa. Amin. Amin. Jadi besok-besok kalau melihat kalau ada rumah kosong, ya, bahkan kalau ada kutil anak, saya pernah nih, saya cerita ya terakhir ya. Musik boleh naik. Saya pernah jalan ke yang namanya Ujung Berung sama teman saya ini, mau ke villa dia. Villa dia di atas Ujung Berung, kalau dari Buah Batu, dari Jalan Soekarno-Hatta itu kelihatan kalau malam. Paling tinggi dan tidak ada orang lain lagi, rumahnya nggak ada di situ. Karena untuk melewati villa itu dia nggak ada jalan, cuma ada jalan setapak gitu. Ya? Nah, untuk melewati rumah itu sebelumnya ada rumah kosong dan jauh lagi ada lagi rumah satu ya, pas belok ini ya, ada rumah kosong. Waktu saya dia minta temenin saya, itu malam-malam maghrib jam 6-an, sampai sana sudah gelap. Ujung Berung, naik mobil tas dia. Kurang lebih dari sini, kalau ini berapa meter ya? 20 meter ya. Kurang lebih 30 meteran lah, 40 meter. Saya bilang sama dia, Juan, tuh aku di pinggir jalan. Iya, ya tenang. Dia juga bisa melihat soalnya. Saya bilang, waduh, ada pocong. Ya, di pinggir jalan aja gini, kita dari sana, pocong, dia berdiri. Ini ada rumah ini, ya. Ada rumah sebelah
sebelumnya satu biji di seberang ini ada rumah kosong. Gitu. Saya juga kan nggak tahu baru pertama kali. Ya sudah, ya udah, jalan aja kan. Nah, begitu mau dekat, hilang tuh pocong. Saya kan tas kan nggak ada pintunya kan, nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada AC soalnya. Jadi kebuka, saya cari dia mana pocongnya, lari kemana dia pocong? Ternyata dia lari ke rumah itu. Nah, makanya kenapa kalau maghrib orang kampung nggak ada yang berani lewat situ, karena itu udah terkenal rumah pocong. Nah, pertanyaannya, saya besoknya kan kesana lagi. Apakah saya ngomong, permisi ya, saya mau tahu lu mau pocong kayak bener lu terserah. Kita anak raja. Makanya itu dikenali waktu saya lewat itu pocong mesti minggir karena anak raja mau lewat. Amin. Nah, harus seperti itu. Amin. Ya, kita semua mesti begitu ya. Kita percaya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Dan anak-anak muda juga akhir zaman nggak usah minder bahwa akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Rohnya kepada anak muda. Karena orang tua dapat mimpi segala macam dan kita punya power untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita punya power untuk melayani. Kita punya power untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita punya power untuk menjadi garam dan terang. Amin. Kita punya semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Allah